Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Engkau suci kuduskanlah kami, layakkan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampunilah kiranya dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan. Layakkan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, baik yang memimpin pujian maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan kami supaya Roh Kudus senantiasa tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
Puji Tuhan. Saya sapa kita semua di sini, Shalom. Yang dari menonton live streaming, puji Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa di ibadah Yifta ini. Puji Tuhan kita hari ini boleh kembali bertemu lewat ibadah live streaming ini. Dan kiranya kita terus bersemangat untuk bersekutu, amin. Untuk kita menyambut firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu. Hari ini boleh kami kembali beribadah meskipun masih online Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberi hati kami yang lembut untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan boleh kami lakukan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sapa kita semua sekali lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita boleh kembali bersekutu ibadah Yifta. Tapi versi online. Karena kita masih belum bisa mengadakan yang konvensional seperti biasa. Tetapi mari kita terus berdoa ya. Jangan berhenti-berhenti. Hari ini firman Tuhan kepada kita akan berbicara generasi yang hebat, menjadi generasi yang hebat di mata Tuhan. Jadi kita hidup harus menjadi generasi yang hebat, jangan generasi yang biasa-biasa saja. Ya, seperti apa menjadi generasi yang hebat itu? Generasi yang hebat adalah yang cinta Tuhan. Nah, tetapi banyak sekali ya definisi-definisi mengenai cinta Tuhan. Tetapi satu yang pasti, cinta Tuhan itu adalah mentaati firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Itu sudah jelas Yesus katakan. Tetapi pemuda-pemudi Yifta hari ini, mari kita mulai menjadi generasi yang hebat. Seperti apa generasi yang hebat yang cinta Tuhan itu? Yang pertama sudah jelas, menjadi pribadi yang taat, menjadi muda-mudi yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Itu jelas. Ulangan 1 ayat 1, kita baca. Ulangan 1 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1. Ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Iya, tadi di situ ada kata setia berpegang pada ketetapan Tuhan. Ini kita, muda-mudi Yifta, yang sejak kecil udah mengenal firman Tuhan, sudah mengenal, harusnya bisa hidup taat, setia berpegang teguh, setia sama Tuhan. Kita kalau sama pacar begitu kan biasanya komitmen setia karena sayang, cinta. Tetapi cinta manusia hanya cinta sementara. Tetapi cinta Tuhan kepada kita adalah cinta yang agape, yang real, cinta mati sama kita. Untuk itu mari kita hidup menjadi generasi yang hebat, yang mencintai Tuhan. Yaitu yang pertama tadi, menjadi pemuda-pemudi yang taat. Itu 1 Petrus 1 ayat 14 dalam terjemahan lain dikatakan begini. Jadi Anda harus hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tetapi mungkin ada pertanyaan, kenapa harus hidup taat sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan? Harus, ada kata harus. Kenapa? Karena Alkitab menyimpulkan karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, amin, melalui pengorbanan di kayu salib, menggantikan dosa kita. Itulah dasar kita taat kepada Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Tinggal melakukan firman Tuhan. Setiap minggu firman Tuhan diberitakan. Kalau saudara baca Alkitab hari atau tiap minggu, saudara bisa lihat di situ semua perintah Tuhan. Atau kata lainnya tips-tips dari Tuhan akan hidup ini. Itu banyak. Itu yang harus kita pegang, firman Tuhan. Nah, yang kedua saudara, seperti apa pribadi yang cinta Tuhan? Itu pasti ingat akan Tuhan.
Coba Pengkhotbah 12 ayat pertama. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. cukup. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah mengingatkan bahwa mumpung masih muda, ayo ingat Tuhan. Ayo prioritaskan Tuhan. Jangan pada kesenangan kita sendiri. Terus lanjut. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, Ya. Terus. tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah ini dia, selagi masih ada kesempatan, ayo prioritaskan Tuhan. Jangan sampai kita bad ending, penyesalan. Mungkin kita sekarang boleh happy-happy masa muda kita, tetapi kita harus berani mengambil pilihan itu, saudara. Terjemahan lain dari Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan seperti ini, jangan biarkan kegembiraan masa muda menyebabkan Anda melupakan pencipta Anda. Berapa banyak sekarang anak muda yang hidup masih dengan dunia lamanya, yang bersenang-senang karena dunia. Hati-hati loh saudara, kita boleh sekarang bersenang-senang, tapi jangan bersenang-senang karena dunia, karena akhirnya tidak happy ending. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita mendapat happy ending. Dikatakan hormati dia, hormati Tuhan di masa muda kita, sebelum Anda menjadi tua dan katakan hidup ini tidak menyenangkan lagi. Yang tadi seperti saya katakan, jangan sampai kita menyesal di akhirnya. Kita mau semua happy ending kan, muda-mudi Yefta. Ya untuk itu kita harus ingat akan Tuhan. Mumpung masih muda, nah tiap minggu kita diberitakan firman Tuhan, ayo kita berusaha minta hikmat Tuhan untuk memahami maksud Tuhan atas hidup kita. Itu yang selalu ditekankan oleh kita semua. Agar apa? Kita menjadi generasi yang hebat, yang layak di hadapan Tuhan itu. Ya selanjutnya, seperti apa hidup cinta Tuhan dan menjadi generasi yang hebat itu? Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. iya. Saudara kalau ingat tema ini pada 1 Timotius 4 ayat 12 ini pernah saya sharingkan ke teman-teman Yifta semua di YouTube. Saudara bisa cek, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini surat yang ditulis kepada Timotius. Timotius ini adalah juga pemuda, tetapi dia bisa menjadi berkat. Nah begitu bagi kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya, siapapun itu. Ya, jangan hidup pikir kita enak-enak saja, biarinlah yang tua yang jadi teladan. Enggak. 1 Timotius ini menulis dengan jelas, jadilah teladan bagi orang-orang percaya meskipun kau masih muda. Dalam apa tadi? Satu perkataan. Nah ini kita bisa lihat dari perkataan. Kita lihat sekarang banyak kan kata-kata kasar yang banyak orang ngikutin, sampai anak kecil pun tahu. Jadi kita harus perhatikan perkataan kita. Kata-kata kita harus mengucapkan berkat agar orang meneladani dan menjadi berkat juga. Yang kedua adalah jadi teladan dalam tingkah laku kita, setiap tindakan. Jangan sampai diri masih muda tetapi menjadi batu sandungan. Justru kita harus menjadi berkat. Yang ketiga, dalam kasih kita. Mari mumpung masih muda kita bangun kepedulian kasih kita terhadap sosial kita. Jangan kita main HP aja. Apalagi di gereja belum COVID. Banyak kali saya lihat masing-masing orang pegang HP, fokus sama HP-nya.
Orang jatuh nggak ditolongin. Sedih kali hati saya. Tetapi mari kita bangun pribadi kita yang lebih baik, saudara. Ya, kasih kita harus kita tunjukkan. Orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan akan mengasihi yang lain. Nah, mengasihi yang lain itu seperti apa? Ya perlu tindakan. Jangan kita bilang, pendeta bilang, saudara mengasihi sesama, amin, amin. Tetapi pada kenyataannya nihil. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Amin. Pemuda-pemudi, perhatikan ya, saya khotbah gini bukan marah-marah, tetapi bicara tentang realita agar saudara-saudara tidak jatuh ke dalam dunia ini. Alkitab menulis Demas mencintai dunia ini, masuk dalam dunia ini tidak happy ending. Jangan sampai saudara seperti itu. Kita semua mau happy ending, amin. Iya. Yang selanjutnya dalam kesetiaan kita. Kesetiaan kita terhadap pengikutan kita kan Tuhan itu dilihat. Bicara kesetiaan ini bicara komitmen. Artinya kalau saudara setia ikut Tuhan, saudara berkomitmen kepada Tuhan. Kalau saudara mengingkari, wah, repot. Makanya dari itu kita perhatikan hidup kita. Dan dalam kesucian kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Tuhan sudah berbicara luar biasa pada kita menjadi generasi yang hebat, yang cinta Tuhan, yaitu menjadi yang pemudi yang taat, yang ingat akan Tuhan dan hidup menjadi teladan. Jangan sampai hidup kita hanya untuk sia-sia. Kita senang dengan dunia sekarang, tetapi kita melupakan firman Tuhan. Kita lebih mementingkan dunia. Contoh simpel deh. Sekarang anak-anak banyak tiktokan, bener ya? Yang begini tuh gayanya ya. Betul ya? Itu saya lihat banget. Tidak terkecuali kita semua. Kecuali saya nggak senang tiktok. Itu hati-hati saudara. Kalau saudara terus-terusan main itu, saya nggak melarang. Cuma mari kurangi. Kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan membuat hidup kita berubah lebih baik. Jangan sampai kita tiktokan terus tiap pagi, siang, malam, ya nggak mungkin juga ya. Tetapi ayo kita belajar prioritaskan Tuhan hari hidup kita. Amin. Ya saudara, itulah pembahasan kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang cinta Tuhan. Agar kita bisa menjadi teladan. Jadi nanti teman-teman semua dilihat orang menjadi berkat. Oh iya ya, si Mario cinta sama Tuhan, dia kelakuannya baik, pasti dia orang Kristen. Nah, di situ Kristus terpancar. Maka dari itu, ayo kita perhatikan hidup kita dan senantiasa menjadi generasi yang hebat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang mengubah kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang hebat, bukan biasa-biasa saja Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melembutkan hati remaja pemuda Yefta, memberikan hikmat kepada mereka agar dapat mengerti maksud-Mu, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih-Mu dan bisa melakukan firman-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati tim-tim yang telah bekerja melayani-Mu Tuhan, sehingga video online ibadah ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa khusus untuk tim medis dan lain sebagainya yang mengurus COVID-19 ini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan pada keluarganya juga agar mereka terus dapat mengabdi kepada negara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun hidup langkah kami, dalam hidup kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kita harus semangat, tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan, dan belajar prioritaskan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.